Hai anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Miss Debbie. Bagaimana kabar kalian? Miss selalu berharap kalian semua sehat-sehat ya, dan juga selalu siap belajar di pagi harinya. Hari ini kita akan mempelajari buku tematik tema 2, subtema 2, yaitu bermain di rumah teman pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Miss yakin sebelum kalian menonton video ini, kalian sudah menyiapkan alat tulisnya. Jangan lupa ya, selalu berdoa sebelum memulai pembelajaran agar diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Bermain dapat dilakukan di mana saja. Salah satunya adalah di rumah teman. Ketika bermain di rumah teman, kita harus menjaga sopan santun. Setelah bermain, kita harus bertanggung jawab untuk merapikannya kembali. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan tuan rumah menjadi marah. Miss yakin kalian juga pasti sering ya ke rumah teman sebelum saat pandemi seperti saat ini. Ingat ya, saat bermain di rumah teman, kalian harus tetap menjaga sopan santun dan juga kamu bertanggung jawab untuk merapikan segala mainan yang sudah kamu mainkan. Dan saat bermain tidak boleh berisik ya. Ingat, saat kamu bermain di rumah teman kamu membawa nama baik orang tua kamu. Jadi, kamu harus menjadi pribadi yang baik. Mensyukuri karunia Tuhan. Kita masih bisa bernafas sampai hari ini. Kita dapat belajar dengan baik hari ini karena berkat karunia kesehatan yang Tuhan berikan. Kita harus selalu bersyukur dan juga berdoa atas nikmat yang Tuhan berikan. Salah satu cara kita bersyukur yaitu dengan cara menjaga kesehatan tubuh kita dengan baik. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, dan juga tidur yang cukup. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan setiap harinya. Perhatikan gambar ini ya, ada di buku paket kalian. Tugasnya yaitu mengamati gambar dan tuliskan bentuk bangun datar apa yang kamu lihat. Yang pertama yaitu bangun segitiga. Yang kedua itu adalah gambar piring, bentuknya adalah lingkaran. Yang ketiga itu adalah sebuah lukisan ya, yang berbentuk persegi. Lalu gambar yang keempat yaitu gambar buffet ya, itu bentuknya persegi panjang. Gambar yang kelima yaitu sepeda, rodanya berbentuk lingkaran. Dan gambar yang terakhir yaitu gambar cermin yang berbentuk oval. Oval itu lonjong ya. Kamu langsung salin ya di buku paket kamu di halaman 53. Selanjutnya yaitu Miss ulas kembali tentang benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki sifat dan juga volume yang tetap. Misalnya seperti batu, kayu, dan tanah. Sifat-sifat benda padat yaitu kuat dan kokoh. Artinya tidak mudah hancur ya. Lalu yang kedua adalah bentuknya tetap. Maksudnya mau dipindahkan kemanapun, bentuk dari benda padat tidak berubah kecuali dikenai tindakan. Lalu yang ketiga yaitu volumenya tetap, tidak berubah-ubah. Untuk contoh benda lainnya, kamu bisa menemukan benda padat di sekitar kamu ya. Karena dalam keseharian kita, benda padat sangat berperan penting ya dalam membantu pekerjaan kita di rumah. Selanjutnya tentang tarian ya. Ada beberapa di antara kalian yang Miss lihat selalu bersemangat ya jika kamu sedang memperagakan suatu tarian atau menirukan gerakan tertentu. Karena Miss sudah lihat ya video hasil pekerjaan kalian. Gerakan keseharian dapat dilakukan dalam wujud tarian. Banyak sekali gerakan keseharian yang bisa kita rangkai ke dalam tarian. Seperti menirukan gerakan pohon yang seolah-olah bertiup ke kanan dan ke kiri. Lalu menirukan gerakan hewan seperti burung dan juga kupu-kupu. Lalu menirukan gerakan sehari-hari seperti memetik buah, mengambil buah, membawa buah,
atau mencangkul. Berikut ini adalah contoh gerakan menirukan gerakan pohon, yaitu gerakan melambaikan tangan ke kiri dan ke kanan atau mengayunkan tangan dari depan ke belakang, lalu berputar ke kiri dan ke kanan. Dan juga ada beberapa gambar yang menirukan nama pohon ya. Nah, berikut ini adalah contoh dari gerakan tari. Ada berjinjit. Posisi berjinjit, kaki belakang diangkat ya. Lalu berjalan sambil berjinjit. Dan juga berjalan sambil berjinjit dan menggerakkan kaki. Perhatikan tuh ada gambar anak yang sedang membawa keranjang buah. Nanti kamu bisa berlatih di rumah ya. Selanjutnya kita lanjut ke soal perkalian ya. Kita masih mengulang perkalian ya. Miss yakin kalian sudah bisa nih ya. Nah, perhatikan contoh gambarnya. Di sana ada gambar 3 kotak mobil. Dan di setiap kotak mobil berisi 4 mobil-mobilan. Lalu berapakah jumlah mobil-mobilan yang ada? Bentuk kalimat matematikanya yaitu 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Lalu kita rubah menjadi bentuk perkalian menjadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Mudah ya. Nanti kita lanjutkan contoh soalnya ya. Kamu bisa langsung menulisnya di buku paket kalian. Kalian bisa lihat di halaman 58. Kita lanjutkan ya. Yuk kita kerjain nomor 1. Perhatikan ya jumlah kotaknya. Ada 4 kotak yang ada di gambar. Setiap kotak berisi 5 buah boneka. Kita buat kalimatnya. Berapakah jumlah boneka yang ada? Nanti kamu tulis kalimatnya ya. Lalu kalimat matematika penjumlahannya adalah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Dan bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 5 sama dengan 20. Bisa kalian ikuti ya seperti contoh yang Miss berikan. Nomor 2. Perhatikan gambarnya. Ada berapa kotak? Ada 3 kotak. Di setiap kotak ada 6 kelereng. Kalimat matematikanya yaitu 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9. Perkaliannya yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9. Kalian bisa mengerjakannya ya. Untuk nomor 3, kalian isi sendiri ya. Kerjakan seperti yang Miss Debbie berikan. Oke? Nah, selanjutnya ini adalah bentuk perkalian juga. Ada di halaman 71. Ingat ya, dalam pengerjaannya kalian harus perhatikan jumlah kotaknya. Lalu perhatikan isi di setiap kotaknya. Berikan satu contohnya ya. Perhatikan gambarnya ada 3 kotak, setiap kotak berisi 5 salak. Jadi bentuk perkaliannya yaitu 3 dikali 5. Akan sama dengan 5 dikali 3. Jadi kalian menulis persamaan perkaliannya ya, tinggal dibolak-balikan saja angkanya. Miss yakin kamu pasti bisa. Semangat mengerjakan perkaliannya ya. Nah, berikut ini adalah contoh aturan apabila kita bertamu ke rumah orang lain atau kamu bermain di rumah teman kamu. Kamu harus mempraktekannya ya dan harus seperti ini. Yang pertama yaitu mengucap salam sebelum masuk rumah. Yang kedua, kamu harus duduk dengan sopan. Tidak boleh tuh kakinya naik-naik ke atas kursi ya. Lalu yang ketiga yaitu makan dan minum hanya jika setelah dipersilahkan. Jika tuan rumah sudah mempersilahkan kamu untuk minum ataupun mencicipi makanan, kamu boleh melaksanakannya. Dan harus yang sopan, tidak boleh berantakan ya. Lalu yang terakhir, berpamitan dengan sopan. Jadi kalau kamu sudah selesai bermainnya atau sudah selesai bertamu, kamu harus berpamitan dengan orang tuanya ya. Bisa dipahami anak-anak? Selanjutnya yaitu benda cair. Tadi sudah kita membahas benda padat ya, sekarang tentang benda cair. Benda cair. Benda cair merupakan benda yang memiliki sifat yang rumit. Rumit itu agak sulit ya anak-anak. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa sifat yang dimiliki oleh benda cair. Yang pertama yaitu bentuk sesuai wadahnya. Maksudnya, air yang berada di dalam baskom atau berbentuk seperti baskom.
Begitu juga dengan air yang berada di dalam gelas dan botol, akan serupa dengan wadahnya. Yang kedua, semua benda cair selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang rendah. 3. Benda cair memiliki kemampuan untuk meresap melalui pori-pori atau yang disebut dengan daya kapilaritas. Yang keempat, benda cair mampu menekan ke segala arah. Dan yang kelima yaitu benda cair memiliki volume yang tetap, yang artinya jika dipindahkan ke botol ataupun ke gelas ataupun ke baskom, bentuknya atau volumenya akan tetap sama. Nah, berikut ini adalah arti kata yang mungkin tadi mungkin kosakata ini baru kamu temui ya. Yang pertama yaitu rumit, yang artinya sulit atau susah. Lalu ada gravitasi, yang artinya kekuatan gaya tarik bumi. Lalu yang ketiga ada kapilaritas, yaitu kemampuan air menyerap melalui pori-pori kecil. Yang keempat yaitu pori-pori, lubang atau celah yang sangat kecil. Dan yang terakhir adalah volume. Volume itu adalah besarnya benda dalam ruang. Nah, tugas kamu melanjutkan ya. Buat kalimat yang sangat sederhana dengan kata-kata yang tadi. Kamu kerjakan semampu kamu ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Miss berharap kalian memahami materi yang sudah diberikan di video pembelajaran ini. Jangan lupa ya untuk selalu mengulang pembelajaran dan rajin membaca. Semangat selalu anak-anak. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.